Tapi jadi candu dah bang? Maksudnya. Jadi candu ya, candu. Ketika memang ada kesempatan dan memang masih bisa, rasanya memang harus daftar. Tidak dapat di PPK, kita jadi KPPS. Karena gimana ya? Ketika tidak mengambil bagian tuh rasanya lain. Halo teman pemilih, selamat datang di podcastnya KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang bernama Jabung, Menjadi Aspirasi Bangsa untuk Negeri. Baiklah, pada episode kali ini kami mengundang mantan PPK Kecamatan Sabak Timur, Bapak Made Rianto. Halo Bang. Halo. Silakan perkenalkan diri dulu, nama, pekerjaan saat ini. Nama Made Rianto. Kebetulan saat ini saya bekerja di Kantor Lurah Muara Sabak Ulu sebagai sekretaris. Sekretaris Lurah. Sekretaris Lurah. Oh, oke. Abang menjadi PPK di Sabak Timur sejak tahun berapa? Jadi PPK itu sejak 2018. Langsung jadi ketua atau anggota? Langsung ketua. Waktu itu PPK-nya hanya 3. 2018 itu 3, kemudian di 2019 MK, putusan MK baru 5 kan. Oh, itu pemilu atau pilkada? Pemilu 2019. 2019. Kemudian pilkada di 2020. Kemudian daftar lagi di pemilu 2024. Kemudian di pilkada 2024. Berarti total menjadi penyelenggara pemilu itu sudah berapa kali pemilu, Abang? Kalau total jadi penyelenggara itu dimulai di 2009. Oh, awal karirnya? PPS. Oh, PPS dulu. PPS mana dulu tuh? 2009, PPS Muara Sabak Ulu. Sabak Ulu, terus? 2009. Ketua juga? Enggak. Waktu PPS masih dalam tahap pembelajaran, jadi yang lain dulu ketua gitu, tetap anggota. Terus? 2009, saat itu kan belum pilkada serentak, jadi 2009, 2010, kemudian 2011, kemudian lanjut lagi di 2014, 15, itu dan PPS 16. semua? PPS semua. Oh, di Sabak Ulu? Di Kelurahan Muara Sabak Ulu. Oke. Baru 2018? Baru di 2018, ketika ada pembukaan PPK, mencoba untuk mendaftar di PPK. Oh, PPK Sabak Timur? PPK Sabak Timur. Oh gitu. Mengapa Abang tertarik menjadi badan ad hoc penyelenggara pemilu? Kan tahu tuh pekerjaannya bakalan sibuk, apalagi kan menghadapi pemilu gitu. Ya awalnya memang karena sifatnya kita PNS waktu itu, kemudian ada perintah dari pimpinan untuk membantu. Nah, itu di 2009 tuh awalnya. Ketika pimpinan memerintahkan coba membantu dulu jadi PPS, karena terkait dengan sumber daya waktu itu kan kurang. Tidak terlalu banyak yang mau berpartisipasi. Nah, jadi kemudian saya coba 2009, ya ternyata menemukan irama, menemukan tempat memang berkreasi lah di badan ad hoc kan. Makanya kemudian karena pengalaman, kemudian ketemu orang-orang baru, ketemu macam-macam model yang harus disatukan, dihadapi, macam-macam emosi. Nah, jadi seperti rumah kedua. Tapi jadi candu dah Bang? Maksudnya. Jadi candu, ya. Candu ketika memang ada kesempatan dan memang masih bisa,
Rasanya memang harus daftar. Terlepas pengen ikut berpartisipasi. pengen ikut partisipasi, terlepas kita lolos atau tidak pada saat itu, tidak sampai ke sana. Pokok ada nih pembukaan PPK, daftar dulu, ikuti prosesnya. Ya, terlepas kita terpilih dan tidak terpilih itu urusan belakang kalau bagi saya. Tidak dapat di PPK, kita jadi KPPS. Selalu ingin ikut berpartisipasi ya? Ya, selalu ingin berpartisipasi. Karena mana ya? Ketika tidak mengambil bagian tuh rasanya lain. Karena sudah kebiasaan kan dari 2009 candu tadi, ketika tidak terlibat pun rasanya lain. Ketika di 2024 pilkada sebenarnya sudah rasa gak usah daftar lah. Karena posisi pada saat itu saya baru menjabat menjadi sekretaris di kelurahan, kemudian koordinasi dulu dengan lurah waktu itu, ya selama tidak mengganggu hal yang di kelurahan silakan. Akhirnya coba daftar lagi ya, akhirnya berpartisipasi lagi di pilkada 2024. Berarti total sudah 16 tahun Abang menjadi terlibat dalam Badan Ad Hoc. Iya, hampir lah 16 tahun. 16 tahun, Masya Allah, lebih 28 daripada saya berarti. Boleh cerita sedikit tak suka duka menjadi Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu? Suka duka, kalau mau bicara suka duka tuh sebenarnya banyak sukanya di Alhamdulillah, aku pikir duka. Iya. Sukanya banyak, ya paling dukanya ya kalau ketika data-data anomali turun kan. Ketika data-data ganda turun dan kita harus segera eksekusi, ya itulah. Itu dukanya. Dukanya. Ketika saat hujan yang tidak bisa diprediksi, ketika logistik datang, nah itu salah satu cobaan lah, mengingat daerah kita kan, daerah pasang surut, kemudian pada saat itu akses menuju desa itu tidak terlalu baik. Jadi ya itulah kalau dukanya. Tapi kalau saya sih ngapus sampai candu itu karena sukanya banyak. Sukanya apa tuh kalau boleh tahu? Banyak sukanya. Pertama ya banyak keluarga baru, banyak kawan-kawan baru, banyak ilmu baru, kemudian bagaimana kita menempatkan diri kita, jadi emosional yang baru gitu. Belajar hal baru, ketemu orang-orang yang bisa kita pelajari apa yang baik dari mereka gitu. Pada tahun 2024 nih Bang, KPU kan meluncurkan aplikasi Siakba itu untuk membantu proses rekrutmen Badan Ad Hoc agar lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Nah, Abang sebagai pengguna Siakba nih dalam proses rekrutmen Badan Ad Hoc, itu menurut Abang membantu atau sama saja dengan proses rekrutmen sebelumnya? Aplikasi Siakba itu aplikasi yang sangat membantu karena kita bisa mengakses secara online tanpa harus mengantarkan berkas ke KPU. Jadi kan kemudian memang salah satu aplikasi yang terbaik kalau menurut saya. Menurut Abang lebih ribet gak? Persyaratannya itu sama baik sebenarnya sama yang sebelumnya? Kalau ribet sih tidak terlalu ribet karena memang hampir sama seperti sebelumnya. Cuman terkadang regulasi mungkin kan terkait dengan kesehatan. Kadang-kadang salah persepsi di pendaftar apa saja yang harus diperiksa. Kadang kemudian karena mungkin permintaan di Badan Ad Hoc harus diperiksa ini, kemudian di pihak-pihak kesehatan terkadang mereka salah persepsinya, mungkin kita minta yang ini, yang lain yang diperiksa, seperti itu sih. Gitu. Tapi pada garis besarnya aplikasi Siakba itu membantu karena kita tidak harus datang langsung, cukup dari rumah kita sudah bisa mendaftar. Gitu. Alhamdulillah berarti ya. Iya.
Pada pelaksanaan pemilu dan pilkada tahun 2024 nih, walaupun abang sudah 16 tahun berkecimpung di pemilu dan pilkada, menurut abang tahapan yang paling krusial yang menyita tenaga, waktu, dan pikiran tuh tahapan yang paling mana coba? Itu tahapan di akhir ketika logistik, kemudian distribusi logistik kembali, kemudian pemilihan, itulah tahapan yang paling menyita ekstra tenaga dan pikiran. Kenapa tuh? Karena seperti Geografis. kita di Tanjab Timur, seperti kami di Sabak Timur, itu geografis. Kemudian kami di PPK itu sudah harus membagi. Nah, kebetulan Sabak Timur itu punya wilayah yang lumayan besar. Jadi kami harus membagi rekan-rekan yang untuk ini ke siapa, kemudian aksesnya kayak mana. Seperti contoh Sungai Ular, kita tidak bisa sampai ke sana kalau air terlalu surut. Dia Ketika lewat laut ya bang? Dia bisa lewat laut, bisa lewat darat. Tetapi ketika musim hujan, kita tidak bisa masuk ke dalam desanya. Kenapa? Jalannya hancur waktu itu, di 2024. Jadi memang kita transit dulu, kemudian sambung lagi dengan ketek, baru kita sampai ke lokasi TPS. Kalau pakai motor? Kalau pakai motor tidak bisa. Oh, tidak bisa. Iya. Jaraknya hanya 10 kilo dari luar menuju Sungai Ular. Tapi 10 kilo itu jalannya lumayan parah waktu itu. Nah, kemudian di 2024 itu kan 14 Februari kan. Waktu itu masih masanya angin-angin selatan kan. Musim hujan, air pasang besar. Nah, jadi itulah salah satu. Kemudian ketika pemilihan, kita harus memastikan KPPS itu benar pada saat memberikan surat suara. Oh, berarti proses BIMTEK-nya ya? BIMTEK-nya juga. Kemudian ketika hari H pelaksanaan ini kebanyakan KPPS itu tidak terlalu membaca apa yang sudah kita laksanakan bimbingan teknis. Kadang-kadang mereka bingung yang absen mana, ya tidak tahu saya. Tetapi ada beberapa TPS seperti itu. Jadi memang ketika itu kami sebagai PPK memang sudah berbagi, harus berkeliling memastikan bahwa jalannya pemilihan itu sesuai dengan SOP, sesuai dengan peraturan yang berlaku gitu. Sabak Timur ini kalau boleh tahu berapa desa bang? 10 desa, 2 kelurahan. 10 desa kelurahan. Itu yang paling banyak ya di Tanjung Jabung Timur Di ya? Tanjung Jabung Timur. Oke. Semuanya bisa lewat darat atau ada beberapa yang harus lewat? Di 2024 semuanya bisa lewat darat. Cuman Sungai Ular tadi ketika musim hujan ya kita tidak bisa. Dan kebetulan di 2024 Sungai Ular itu memang tidak bisa dilalui. Jadi memang transit. Kalau yang lain semua lewat darat, tetapi distribusi ke TPS lagi ada yang pakai ketek. Itu ada di beberapa desa. Contohnya di Kota Raja, di Kota Harapan. Oh gitu. Oke. Kalau sekarang kiat abang kan statusnya ASN Pemda gitu. Bagaimana kiat-kiat abang menjaga netralitas sebagai badan ad hoc penyelenggara pemilu? Ya kayak mana ya? Kalau netralitas tuh karena memang sudah ditanamkan kan, karena ASN tuh harus netral. Jadi memang saya secara pribadi pun ketika mendaftar di badan ad hoc, saya sudah berkomitmen bahwa saya harus netral. Kiat-kiatnya ya kita hindari, mungkin mengurangi komunikasi dengan peserta pemilu yang di luar konteks, atau misalnya bukan saatnya kita harus berkomunikasi, kita berkomunikasi. Jadi kalau saya seperti itu menjaganya, ketika memang tidak ada urusan terkait dengan pilkada, terkait dengan pemilu, saya tidak akan duduk bersama. Itu untuk menjaga, walaupun setelah itu kita adalah sahabat atau teman kan. Dulunya mungkin kita selalu nongkrong sama-sama,
Cuman ketika saya mendaftar menjadi badan ad hoc, memang saya cut dulu. Nah, saya kurangi secara interaksi lah. Berarti jangan membuka ruang ya Pak? Ya, jangan membuka ruang kecuali memang itu sudah ruang harus memang kita berinteraksi. Seperlunya saja. Seperlunya saja. Gitu. Selama 16 tahun Abang sebagai badan ad hoc penyelenggara pemilu, pengalaman menarik apa yang Abang hadapin atau Abang yang dapatkan dari selama jadi badan ad hoc penyelenggara pemilu? Pengalaman menarik di selama 16 tahun banyak juga. Selain ketemu situasi yang mana ada KPPS yang meninggal dunia ketika pemilu 2019. Oh, benar. Ya, di Desa Kota Harapan. Desa Kota Harapan. Ya. Dikarenakan kelelahan kan, kelelahan 3 hari berada di rumah sakit, kemudian ibu itu wafat ya ibu. Oh, itu ada penyakit bawaan nggak sebelumnya dia? Kalau penyakit bawaan ibu tuh tidak ada, memang faktor kelelahan. Karena di 2019 itu mungkin mereka pertama kali pemilu. Ya, pertama kali mungkin yang 5 surat suara. Jadi memang terasa melelahkan. Cukup dari pagi mungkin sampai ke malam. Pagi lagi. Nah, kemudian secara fisik juga tekanan lah, karena itu pemilihan presiden, DPR, DPD dan DPRD provinsi kabupaten. Jadi memang beberapa tekanan dari ya namanya tekanan ketika hitungan mungkin tidak ketemu, jadi ulang lagi, jadi beban fisik, beban psikis itu termakan kan. Tapi akhirnya dapat santunan kan oleh KPU? Dapat santunan dari KPU. Kalau yang ketemu pemilih Bang, ada peserta pemilu atau pemilih yang mungkin berusia di atas 100 tahun mungkin? Ya ada itu. Di 2024 itu ada seorang bapak pemilih itu berusia 103 tahun. Masih sehat? Masih sehat. Oh, masih bisa ikut pemilu? Masih bisa ikut ke TPS dan menyalurkan hak pilihnya. Alhamdulillah ya. Oke, selanjutnya catatan pelaksanaan pemilu dan pilkada tahun 2024 di Kecamatan Sabah Timur, kacamata Abang, dalam kacamata Abang sebagai badan ad hoc. Kalau catatan tuh lebih ke pemahaman aplikasi lah kalau saya. Kawan-kawan KPPS ketika pemilu khususnya di 2024 kita sudah memakai Sirekap. Terkendala dengan sinyal mungkin karena pada saat yang bersamaan kan mungkin satu Indonesia menggunakan aplikasi tersebut, jadi memang itu salah satu yang sedikit membuat kawan-kawan KPPS itu menjadi kewalahan di 2024, baik lebih di pemilu lah. Kalau di pilkada kan tidak terlalu banyak yang harus di upload. Tapi ketika di pemilu itu mungkin satu kabupaten atau satu provinsi itu harus beberapa lembar yang harus diupload. Apa saja harapan Abang untuk penyelenggaraan pemilu dan pilkada ke depannya? Harapan mungkin lebih pemilu dan pilkada itu lebih baik lagi dalam segi penyelenggara, dapat SDM yang baik, kemudian kesejahteraan juga mungkin menjadi lebih baik lagi. Emang tidak sejahtera? Sejahtera, cuman kan mungkin lebih dapat ditingkatkan lagi. Dan partisipasi masyarakat dalam mengikuti pemilu dan pilkada itu mungkin lebih ditingkatkan lagi ke depannya. Kalau BIMTEK? Bimbingan teknis? Perlu tidak banyak BIMTEK untuk ini atau? Mungkin rentang waktu BIMTEK yang harus ditambah lagi. Harus ditambah? Ya, karena kita ada mungkin beberapa desa yang
punya KPPS yang lebih dari 100, karena ketika sudah di angka 100 maka BIMTEK itu tidak terlalu maksimal, efektif lagi ya. tidak efektif lagi. Dan tingkat pemahamannya jadi berbeda-beda. Jadi pemahaman berbeda-beda, karena ketika sudah hampir 100 akan banyak suara yang di dalam itu. Oke. Menarik sekali. Terima kasih Bang Made Iya, atas sama-sama. informasinya, semoga bermanfaat. Jangan lupa follow akun sosmed KPU Kabupaten Tanjung Timur. Sampai jumpa lagi. Dadah. Dadah.